Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back di Bincang Kebangsaan, tempat kita bahas isu serius tapi dengan cara yang santai. Kenalin, saya Merina, akan jadi moderator di episode kali ini, dan hari ini kita akan bahas mengenai 4 pilar kebangsaan, yakni ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan yang simpel nih, masih relevan nggak sih buat Gen Z terkait 4 pilar kebangsaan ini? Oke, udah bergabung bersama kita tiga narasumber dosen milenial. Yang pertama ada Mbak Kartika. Halo Mbak Kartika. Halo teman-teman semuanya. Dan yang kedua ada Mbak Nabila. Halo Mbak Merina, Mas Eka, Mbak Kartika. Dan dan yang ketiga ada narasumber yang paling ganteng sendiri di antara kami bertiga ini, yakni Mas Eka. Halo Mas Eka. Halo semuanya. Baik, kita mulai segmen yang pertama. Paling sering disebut dan kita dengar, bahkan kita hafalin mulai dari SD ya teman-teman, yakni ideologi negara Indonesia, Pancasila. Yang pertama, Mbak Kartika nih, Pancasila masih hidup nggak sih di kehidupan Gen Z sekarang? Oke, jadi kalau menurut aku sih ya masih hidup. Tapi sering aja nih teman-teman itu nggak menyadari gitu ya. Contoh sederhana aja ketika di kelas, itu waktu diskusi kelompok, mahasiswa itu banyak ya terjadi perbedaan pendapat. Apalagi di pembelajaran matematika. Itu sering sekali itu terjadi perbedaan pendapat. Sehingga harus duduk bareng, harus berdiskusi gitu kan. Sehingga dapat memilih cara mana sih yang paling masuk akal untuk anak-anak di SD gitu. Nah, itu sebenarnya sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, khususnya di sila keempat begitu. Real banget sih ini ya. Lalu bagaimana komentar Mbak Nabila? Baik, terima kasih Mbak Merina. Kalau untuk saya pribadi, sebetulnya saya rasa Pancasila itu kan adalah stat fundamental norm ya, atau norma tertinggi dalam hukum Indonesia. Artinya dia bertindak sebagai landasan fundamental dalam kehidupan kita bernegara, baik itu kehidupan sehari-hari gitu ya, termasuk juga di pendidikan, lingkup pendidikan seperti itu. Nah, tapi saya pribadi tuh merasa sepertinya Pancasila itu dalam praktiknya masih terasa sangat teoritis, dalam arti banyak yang eh, mengasumsikan Pancasila itu sebagai materi sekolah yang hanya apa ya berakhir di hafalan gitu ya Mbak, bukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Padahal harusnya nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam praktik kehidupan keseharian kita semua gitu ya. Nah, mungkin untuk saya pribadi sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris gitu ya Mbak, di tengah derasnya arus globalisasi ini, eh, isu apa ya, eh, kehilangan identitas jati diri ketika berinteraksi dengan budaya asing itu menjadi isu yang sangat kami wanti-wanti gitu sebagai pendidik eh, pada ilmu pendidikan bahasa Inggris gitu. Mengingat yang kami ajarkan adalah penguasaan bahasa asing gitu ya. Nah, jadi kami mengupayakan gimana caranya supaya pembelajaran bahasa Inggris itu bukan jadi simbol dominasi budaya, di mana tidak membuat mahasiswa itu merasa, oh artinya budaya asing itu pasti lebih keren, pasti lebih bagus daripada budaya kita sendiri gitu ya. Melainkan bahasa itu, penguasaan bahasa itu menjadi jembatan untuk berdialog antar bangsa dan antar budaya. Wah, keren banget ya narasi dari Mbak Nabila ya, yang mengatakan bahwasanya Pancasila itu bukan hanya dipahami sebagai landasan teoritis ya, tetapi juga perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana nih tanggapan Mas Eka terkait Pancasila di kehidupan mahasiswanya Mas Eka nih? Saya melihat Pancasila itu sebagai identitas kita ya. Identitas kita sebagai sebuah bangsa gitu. Kita memiliki nilai atau landasan dalam berkehidupan, dalam berbagai macam urusan kita ya. Eh, di era global, ketika berbicara mahasiswa, itu pasti eh, bersentuhan dengan dunia apa ya, bisa terhubung dengan siapapun dimanapun ya. Sekarang itu sangat mudah dan cepat. Nah, itu bisa apa ya, membuat arus dari luar, khususnya mungkin pengaruh ya, entah itu budaya, ya, yang paling berbeda antara kita dengan yang lain ya kita bisa dibilang kita orang timur, ada
di pihak lain disebut dengan orang barat. Dua identitas itu kan memiliki ciri khas masing-masing kan begitu. Ya kita baik untuk kita, belum tentu kita baik untuk mereka, dan mereka mungkin baik untuk mereka, belum tentu mereka baik untuk kita. Nah, dengan adanya Pancasila ini sebagai apa identitas kehidupan kita berbangsa itu bisa menjadi pegangan untuk kita menjaga diri gitu atas apa ya pengaruh yang datang dari luar. Mungkin begitu Wah, keren. dari saya Mbak Marin. Ya, ya, keren sekali tanggapan dari Mas Eka ya, di mana keywordnya adalah bagaimana cara kita memfilterisasi budaya ya. Baik, lanjut ke segmen kedua, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Jujur aja nih, sebenarnya banyak yang mikir konstitusi itu ribet dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Kalau buat Mbak Nabila sendiri, setuju nggak sih dengan statement ini? Oke, UUD 1945 itu tentu saja masih sangat relevan gitu ya dengan keseharian kita karena kan UUD 1945 itu adalah instrumen teknis yang berdasar pada Pancasila gitu ya. Jadi tentu relevan sampai saat ini gitu. Di tengah arus globalisasi, ada mahasiswa-mahasiswa yang mengalami krisis identitas gitu ya, sehingga mereka melupakan nih gitu bagaimana aplikasi implementasi dari UUD 1945 itu sendiri. Padahal ketika kita merujuk kepada UUD 45 gitu ya, kita mempelajari itu, wah itu sangat relevan gitu ya Mbak. Untuk Gen Z nih misalnya, mereka bisa belajar bagaimana mereka tuh punya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mereka juga punya hak untuk berpendapat, gitu. Juga berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi gitu. Mungkin itu ya, Mbak. Oke, baik. Kalau buat Mbak Kartika sendiri seperti apa nih? Udah. Baik, terasa jauh itu ketika kita tidak mengenalnya ya, gitu. Karena dari zaman kita sekolah dulu, bukan gimana kita memahami apa itu isi Undang-Undang 1945, tapi ya sebatas dari menghafal pasal-pasal yang ada di buku Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Tapi sebenarnya Undang-Undang 45 itu kan adalah aturan main hidup kita yang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang mesti dipahami isinya dari Undang-Undang 45. Contoh sederhana di pembelajaran matematika. Ketika kita sepakat bahwasanya segitiga itu adalah suatu bangun yang memiliki tiga sisi, maka siapapun ya itu akan setuju bahwasannya yang namanya segitiga itu bentuknya sisinya ada tiga gitu. Nah, itu sama halnya seperti undang-undang. Ketika sudah ditetapkan oleh negara, ya Undang-Undang 1945 itu adalah sebagai dasar negara kita, maka ya kita hidup itu diatur oleh isi dari Undang-Undang 1945 dan kita harus setuju, kita harus sepakat ya supaya kehidupan bernegara kita itu nggak asal jalan aja. Jadi nggak akan chaos kehidupan bernegara kita. Begitu. Oke, baik. Kalau untuk Mas Eka sendiri seperti apa nih menurut Mas Eka tingkat literasi konstitusi mahasiswa? Oh, ya kalau uh, menurut saya itu uh, masalah literasi itu jujur saya masih kurang begitu. Contohnya misalkan begini, eh, kalau saya melihat kondisi anak-anak muda ya, khususnya mahasiswa itu, mereka memiliki apa ya jiwa berani, mereka berani berbicara dan mereka berusaha untuk mencoba kritis terhadap sesuatu, gitu. Merespon sesuatu itu dengan cara mengkritisinya. Tapi ya terkait dengan undang-undang ya, undang-undang itu kan aturan yang mengatur pola pola kehidupan kita ya, baik itu bernegara dan bermasyarakat, supaya tidak merugikan ya diri kita dan orang lain. Kalau UUD itu kan kalau diperas, kalau setahu saya itu kan pesannya itu kan adalah Pancasila ya, lima sila itu. Terkait dengan kritis, apa yang saya hadapi di kalangan mahasiswa, yaitu sikap kritisnya itu tidak masalah kritis, asalkan tahu batasannya. Nah, saya rasa dalam kritis itu kan menyampaikan pendapat ini, point of view-nya gitu. Dari sisi pandangnya, jarak pandangnya itu seperti apa. Nah, batasan untuk mengaturnya apa? Ya, saya rasa kesopanan gitu. Saya rasa sila pertama kita itu kan ketuhanan ya. Artinya hidup bertuhan, jalan untuk menuju Tuhan agama. Saya rasa agama kita itu tidak pernah mengajarkan kayak bukan begitu. Bagaimana untuk tidak sopan, tapi apa menuntut kita untuk sopan. Nah, dalam hal ini kritis itu harus ada batasan yang paling utama yaitu sopan gitu.
Oke, baik. Oke. Selanjutnya Ya. kita akan berlanjut ke segmen ketiga, yakni soal NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya ancaman keutuhan NKRI sekarang tuh apa sih menurut Mas Eka ya? Menurut saya ancaman ya NKRI kita tidak hanya berbicara wilayah apa luasan, tapi apa yang ada di dalam wilayah itu ya. Misalkan ada alam, ya, apa yang terkandung di dalamnya, terus manusianya juga, gitu. Alam rusak, saya rasa alam nggak mungkin rusak dengan sendirinya ya. Seperti ada banjir misalkan, longsor, kalau kita tilik jadi disebabkan oleh ulah manusia kan begitu. Jadi eh, yang harus yang harus ya yang paling utama harus kita kita perhatikan atau kita concern di situ supaya kita bisa menjaga keutuhan NKRI itu kita harus menggarap atau mempersiapkan setiap apa namanya manusianya begitu. Jadi kita apa pastikan satu cinta tanah air, kita punya rasa tanggung jawab kita untuk bela negara, kita harus meneguhkan kembali identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki apa ideologi di dalamnya dan nilai-nilai luhur yang berlaku di negara kita begitu. Mungkin itu Oke, dari saya. siap Mas Eka. Selanjutnya buat Mbak Kartika sendiri seperti apa nih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada ancaman terhadap keutuhan NKRI ini? Salah satunya itu soal rasa memiliki. Ya, kalau masyarakat itu merasa nggak didengerin gitu, potensi konflik itu akan semakin besar. Dan itu merupakan ancaman ya untuk keutuhan NKRI. Karena ancaman terbesarnya itu justru bukan dari perang, dari angkatan bersenjata, kayak gitu ya. Tapi dari hal-hal yang kelihatannya sepele, cuek, nggak peduli sama lingkungan sosial kita, gitu kan. Kemudian lunturnya toleransi, itulah ya hal-hal yang sepele tapi sangat mempengaruhi. Jadi begitu Mbak Nirina. Oke, kalau buat Mbak Nabila sendiri, seperti apa nih tanggapannya terkait NKRI? Baik, terima kasih Mbak. Kalau saya pribadi mungkin menyorot mengenai perpecahan sosial gitu ya. Karena hari ini perpecahan itu kan tidak selalu datang lewat konflik fisik, tapi juga lewat ruang-ruang digital yang kita pakai setiap hari gitu. Nah, yang ini alasannya beragam. Mungkin misalnya media sosial yang memfasilitasi adanya polarisasi atau memperkuat adanya polarisasi sehingga yang beda pendapat itu dianggap musuh, bukan sesama warga gitu ya. Kemudian menyebarnya hoax dan hate speech atau ujaran kebencian yang mana kita tahu terutama Gen Z gitu ya adalah pengguna aktif internet gitu tapi banyak yang mungkin belum terbiasa untuk mengecek fakta dan data terlebih dahulu sehingga mudah sekali tergiring opini gitu maka solusinya menurut saya bisa dengan tadi seperti yang disampaikan literasi digital gitu ya sebagai bentuk membela negara juga kemudian membangun ruang-ruang dialog bukan ruang konflik ya justru ruang dialog nah ini yang juga kami upayakan di ruang kelas di mana mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, mendengarkan temannya, dan menghormati pendapat satu sama lain. Mungkin begitu, Mbak Merina. Duh, jadi Oke, grogi nih. baik. Segmen terakhir nih, mungkin saya minta dua kata aja ya untuk eh, Bhinneka Tunggal Ika ya. Di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan politik, sebenarnya ini masih jadi kekuatan nggak sih Bhinneka Tunggal Ika? Cukup dua kata statementnya. Yang pertama, silahkan Mas Eka. Suatu keharusan untuk kita. Oke, kalau buat Mbak Kartika sendiri gimana nih Bhinneka Tunggal Ika? Dua kata saja. Berbeda, diusahakan Oke, kalau buat Mbak Nabila sendiri gimana nih? Dua kata Coba. buat Bhinneka Tunggal Ika. Siap. Maju terus. Mungkin itu ya. Oke, maju terus. Wah, luar biasa sekali. Boleh aplausnya dulu. Ya, baik. Dari obrolan kita ini bisa kita simpulkan ya bahwasanya empat pilar kebangsaan itu masih sangat relevan buat Gen Z. Asal nggak cuma dihafalin, tetapi juga dipraktekin tentunya. Dan bela negara hari ini bisa ternyata lewat hal-hal sederhana ya, seperti yang sudah dikemukakan oleh para dosen milenial pada malam hari ini, yakni ada berpikir kritis, toleran, nggak gampang terprovokasi, dan juga peduli terhadap sekitar. Baik, terima kasih buat narasumber pada malam hari ini, Mbak Kartika, Mbak Nabila, Mas Eka.
terima kasih banyak ya sudah bersedia mampir di Bincang Kebangsaan. Dan saya Merina selaku moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.